Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ayu Gustianingsih MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan saya bimbingan dan kesempatan untuk mempresentasikan hasil artikel yang telah saya buat yang berjudul Pemerintahan yang Bersih dan Efektif sesuai dengan SDGs Tujuan 16. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Afifah Nada Mufli dengan NIM 2504202. Saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baik, sebelum masuk pada pembahasan, di sini saya akan membahas tentang latar belakang dari artikel yang telah saya buat. Pemerintahan yang dinilai masih lemah dalam tata kelola. Penyelewengan masih banyak terjadi di Indonesia. Salah satu kasus yang paling marak adalah kasus korupsi. Pemerintahan yang baik dapat terwujud apabila diikuti dengan keputusan-keputusan pemerintahan yang tanggap. Pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya tujuan 16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh sehingga mencerminkan bahwa kepemimpinan transformasional harus adaptif terhadap perlawanan, pelanggaran, dan ketidakadilan sosial. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan artikel, yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum di Indonesia, serta menawarkan solusi strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Etika kepemimpinan daerah merupakan hal yang paling utama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sejatinya, dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, tiap-tiap masyarakat juga harus berperan serta dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik. Di sini saya akan masuk pada pembahasan Sustainable Development Goals atau SDGs nomor 16 menekankan pada perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat merupakan fondasi tercapainya tata kelola pemerintahan yang transparan, demokratis, serta adil. SDGs 16 menegaskan bahwa lembaga publik harus beroperasi secara adil, transparan, serta mampu menjamin kepastian hukum dan keamanan masyarakat. Etika politik yang minimal di dalam pemerintahan dan masyarakat seringkali menciptakan lingkungan di mana korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang sering disingkat dengan KKN dapat berkembang dengan bebas. Selanjutnya saya akan membahas mengenai KKN itu sendiri. Yang pertama, korupsi. Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian keuangan negara atau berdampak negatif terhadap perekonomian negara. Salah satu kasus korupsi yang ada di Indonesia adalah kasus Setia Novanto. Setia Novanto diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan tindakan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan ikut mengambil andil dalam pengaturan anggaran proyek IKTP sebesar 5,9 triliun rupiah, sehingga merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah. Yang kedua, kolusi. Kolusi ialah persekongkolan antara dua pihak untuk suatu perbuatan melanggar hukum dan merugikan orang lain. Umpamanya seorang pejabat yang berwenang memutuskan pemenang sebuah tender bersepakat dengan salah seorang pengaju tender agar tendernya yang dimenangkan. Maka kesepakatan itu disebut dengan kolusi. Begitu juga dengan hakim di pengadilan yang berkolusi dengan pihak-pihak yang berperkara agar perkaranya dimenangkan. Ketiga ada nepotisme. Praktik nepotisme menyebabkan stagnasi politik dan ekonomi serta mengganggu pemerataan keadilan sosial dengan dampak jangka panjang berupa erosi integritas institusional. Nepotisme mengikis kepercayaan publik dan menghambat partisipasi warga negara dalam proses demokrasi. Secara sederhana, nepotisme dapat terjadi ketika seseorang memiliki jabatan di sebuah organisasi, mengangkat kerabat dekatnya untuk mendelegasikan sebuah pekerjaan. Pengangkatan tersebut berdasarkan relasi dan kedekatan, bukan karena suatu kemampuan. Pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab. Tantangan bagi semua masyarakat adalah bagaimana mewujudkan sistem governance yang mampu merealisasikan terwujudnya kemakmuran semua orang, serta mengantisipasi dampak negatif dari perbuatan penyelewengan. Upaya mewujudkan hal tersebut dapat diwujudkan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik seperti yang pertama, transparansi. Dalam pemerintahan, transparansi telah menjadi salah satu aspek penting dalam upaya membangun integritas pejabat publik di daerah. Kebijakan transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan integritas pejabat publik, terutama dalam hal pengurangan praktik korupsi dan peningkatan akuntabilitas.
Yang kedua dengan cara akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan yang dimintakan pertanggungjawaban. Ada empat dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Yang pertama ada akuntabilitas kejujuran dan hukum, dua akuntabilitas proses, tiga akuntabilitas program, dan yang terakhir akuntabilitas kebijakan. Upaya yang ketiga yaitu partisipasi publik. Partisipasi publik juga diperlukan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif. Melalui keterlibatan aktif dalam pelaporan dan pemantauan, dapat meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu korupsi dan memperkuat upaya anti korupsi. Terwujudnya penerapan good government governance dalam organisasi pemerintahan merupakan tuntunan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam mengatasi korupsi, kolusi, dan nepotisme, meski diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, namun peraturan ini hanya mengawasi secara represif. Seharusnya pengawasan dilakukan secara preemptif dengan atasan dan preventif oleh aparat pengawasan internal pemerintah atau yang disingkat APIP sebelum terjadi kerugian negara. Terselenggaranya good governance dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan, pemerintahan yang bersih dan efektif hanya dapat terwujud apabila prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dijalankan secara konsisten oleh seluruh lembaga negara. Tantangan terbesar masih berasal dari maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merusak kepercayaan masyarakat serta melemahkan fungsi pemerintahan. Melalui pemahaman teori konstruksi sosial Berger dan Luhmann, terlihat bahwa integritas birokrasi tidak lahir secara instan, tetapi dibentuk melalui proses sosial yang panjang, mulai dari pembentukan nilai hingga internalisasi budaya kerja yang jujur dan bertanggung jawab. Selanjutnya saya akan menyampaikan saran, yaitu pemerintahan perlu memperkuat budaya integritas di birokrasi melalui keteladanan kepemimpinan, peningkatan pengawasan, dan keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan. Digitalisasi tata kelola harus dimanfaatkan untuk menutup celah perilaku koruptif, sekaligus memastikan seluruh aparatur bekerja secara transparan dan akuntabel. Baik, sekian presentasi dari artikel yang telah saya buat. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.